Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, saat ini Kang Odoy sedang berada di makam keramat Ki Gede Kalikoa yang berada di desa Kalikoa. Kita akan menguak sejarah asal-usul desa Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Oke, jangan kemana-mana sahabat. Tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Asal-usul desa Kalikoa. Pada zaman dahulu ada seorang putra raja Demak bernama Ahmad. Telah lama menuntut ilmu di pesantren. Sewaktu pulang dari pesantren, ia ditemui bupati yang mendapat pesan dari ayahnya agar ia menyusul ayahnya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan dibekali kapal beserta isinya untuk keperluan selama dalam perjalanan. Dalam perjalanan ke Tanah Suci, dengan mendapat pengawalan prajurit Demak, kapalnya terdampar di daratan Cirebon yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anom. Dengan ada kapal yang terdampar, Prabu Anom segera memerintahkan Patih Wisageni untuk menyelidiki siapa orang yang ada dalam kapal tersebut. Patih Wisageni datang menemui mereka dan Ahmad menjelaskan bahwa mereka terdampar dengan tujuan semula akan ke Tanah Suci, menyusul ayahnya menunaikan ibadah haji. Setelah Patih Wisageni melaporkan kepada Prabu Anom, lalu sang Prabu Anom menyarankan agar Ahmad tidak terus melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci, tetapi diminta untuk tinggal di Keraton Cirebon. Lalu Ahmad bersama prajuritnya membongkar isi kapal dan mengikuti saran sang Prabu untuk tinggal di Keraton Cirebon. Prabu Anom ingin mencoba kesaktian Ahmad, maka disuruhlah Ahmad menggambar atau melukis. Ternyata gambar-gambar yang dilukisnya sangat bagus dan indah. Oleh karena itu Prabu Anom memberi nama Sumbing Blambangkara kepada Ahmad. Setelah Prabu Anom menguji lagi dengan menyuruh melukis istrinya, semula Sumbing menjawab tidak bisa karena belum pernah melihat sang permaisuri. Namun Prabu Anom mengancam apabila Sumbing tidak dapat melukis istrinya, maka Sumbing akan dibunuh. Akhirnya Sumbing menuruti perintah Prabu Anom untuk melukis sang permaisuri yang belum pernah dilihatnya itu. Karena kesaktiannya, gambar yang dibuatnya ternyata bagus sekali sesuai dengan aslinya. Lukisan istri Prabu Anom persis sekali dengan orangnya, baik bentuk rambut, kuping, kulit, hidung, mata. Pada saat lukisannya selesai dibuat, tinta yang dipakai untuk melukis menetes tepat pada gambar kemaluan sang permaisuri. Semula lukisan tersebut disobek, tetapi mengingat ia akan dibunuh apabila tidak berhasil membuatnya, maka lukisan itu terpaksa diserahkan kepada Prabu Anom. Ternyata lukisan tadi dipuji Prabu Anom karena memang pada kemaluan istrinya ada tanda hitam tepat di mana tinta tersebut menetes. Selanjutnya, timbul kecurigaan Prabu Anom terhadap Sumbing
Jangan-jangan Sumbing sudah melihat tubuh istrinya dan berbuat tidak senonoh dengannya. Lalu kemudian Sumbing pun dipindahkan ke Sunyaraga, sekarang Sunyaragi. Sisa tinta yang dipakai melukis dibuang ke tengah laut dan dimakan oleh ikan blakutak. Kalau blakutak itu ikan sotong ya, yang ada tintanya. Nah, timbul niat jahat Prabu Anom untuk menyingkirkan Sumbing karena takut kesaktiannya tersaingi. Oleh karena itu, Prabu Anom memerintahkan Sumbing membuat layang-layang dengan gambar bunderan. Setelah itu, Sumbing diperintahkan juga membuat taman di Sunyaraga dalam waktu 1 hari, dan apabila tidak berhasil, maka Sumbing akan dibunuh. Karena kesaktiannya, semua perintah Prabu Anom dapat diselesaikan oleh Sumbing dengan cepat. Setelah taman terwujud, Prabu Anom belum puas juga menguji kesaktian Sumbing. Selanjutnya Sumbing disuruh menaiki atau mengejar layang-layang yang diterbangkannya. Setelah layang-layang terbang tinggi, naik ke atas, tiba-tiba layangan itu miring. Nah, Sumbing kemudian diperintahkan untuk membetulkan agar layangan ini tidak miring dengan cara naik melalui benang layang-layang tersebut. Nah, kalau cerita zaman dahulu kita kadang-kala tidak masuk akal ya sahabat, tapi inilah kisahnya. Kemudian lalu naiklah Sumbing ke atas, dan pada saat itu niat jahat Prabu Anom untuk mencelakakan Sumbing segera dilaksanakan dengan cara memotong benang layang-layang tersebut. Dan layang-layang tersebut pun putus benangnya, lalu terbang ke sana kemari tanpa kendali. Akhirnya di sebuah desa bernama Gali, sekarang desa ini namanya Kalimulu sahabat. Nah, sedangkan Sumbing jatuh di negeri Tartar di Cina, tersangkut di sebatang pohon bambu yang bernama Ori. Nah, di negeri Tartar Cina tersebut ada seorang pemuda yang sedang tidur dan bermimpi pergi memancing ke suatu daerah di bawah pohon bambu. Namun di dalam mimpinya itu ia mendapat ikan kakap emas pada saat akan memancing di bawah pohon bambu, di mana Sumbing tersangkut. Ia mendengar suara orang yang tak lain adalah Sumbing meminta tolong untuk diturunkan. Lalu Sumbing pun segera diturunkan dan dibawa ke rumahnya. Saat itulah di negeri Tartar sedang terjangkit wabah penyakit yang susah disembuhkan. Oleh karena Sumbing memiliki kesaktian, ia berhasil mengobati orang-orang yang sakit. Kejadian tersebut didengar oleh raja yang pada saat itu anak gadisnya juga menderita sakit. Dan sang raja pun berjanji apabila Sumbing dapat menyembuhkan putrinya, maka ia akan dinikahkan dengannya. Ternyata putri raja yang sangat cantik rupawan itu dapat disembuhkan maksudnya. Sumbing kemudian dinikahkan dan mereka diberi modal untuk berdagang barang-barang keramik di luar Tartar. Barang dagangan keramik Sumbing laku keras hingga menimbulkan iri hati pedagang lain. Para pedagang serentak bersatu menyerbu, tetapi Sumbing berhasil melompat dan menghilang dan berdiam di Karang Pondo sebelah selatan Warung Asem. Di tempat persembunyiannya Sumbing kedinginan. Lalu ia membuat bakar-bakaran yang abunya berterbangan
menjadi arang hingga jatuh ke daerah Mandi Angin. Nah, tempat tersebut sekarang disebut Ciareng. Juga ke selatan di daerah Sigeber yang sekarang menjadi perbatasan desa Kalikoa. Sumbing menjadi guru ngaji di sana. Banyak Ki Gede yang belajar ngaji padanya. Pada saat itu Sunyaragi mengalami kerusakan parah dan hanya dapat dibetulkan oleh orang Tartar dari daerah Cina. Lalu Prabu Anom mengutus Patih Wisageni untuk mencari orang Tartar yang pernah menolong Sumbing Blambangkara. Orang tersebut pun menyanggupi dengan syarat dia minta diberi upah istri Prabu Anom yang termuda, yaitu yang ke-40 yang cantik jelita. Wah, ini Prabu Anom istrinya sampai 40 ya sahabat. Mungkin kalau Kang Odoi kebagian bolehlah itu ya. Dan kita lanjut sahabat. Prabu Anom menyetujuinya dan akhirnya Taman Sunyaragi pun dibetulkan dengan upah istri Prabu Anom yang ke-40. Wah, mantap nih. Sesuai dengan perjanjian, melihat kejadian itu, Patih Wisageni menjadi iri hati dan mengajak orang Tartar bertanding. Nah, orang Tartar tersebut dapat dikalahkan oleh Patih Wisageni. Kepalanya dipenggal hingga mental jauh ke Kedung Teja dan badannya tertinggal di Sunyaraga. Saat kepalanya hampir jatuh di Kedung Teja, orang tersebut mengucap Cikwa. Nah, Cikwa, entah apa nih artinya Cikwa itu. Maka oleh Sumbing ia dinamakan Digedongan ya. Daerah tersebut sekarang disebut Kalikoa. Nah, setelah meninggal, Sumbing terkenal dengan panggilan Syekh Ahmad Pangeran Panji. Itu sahabat ya. Jadi Syekh Ahmad Pangeran Panji atau Ki Gede Kalikoa inilah yang dinamakan dengan Ki Sumbing yang diberi nama oleh Prabu Anom, yaitu Sumbing Blabangkara. Nama sebenarnya adalah Syekh Ahmad Pangeran Panji, dan inilah makamnya sahabat, makam Syekh Ahmad Pangeran Panji. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Terima kasih atas kesetiaannya bersama Kang Odoi Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.